Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi dengan Miss Juwita. Kali ini kita akan mempelajari tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi di sini Miss akan jelasin dulu sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Kita ketahui kan, dasar negara kita itu adalah Pancasila. Jadi awal mula dari munculnya perumusan Pancasila itu berawal dari pembentukan BPUPKI dan usulan dasar negara oleh tokoh-tokoh perumus Pancasila. Nah, di sini pada saat pembentukan BPUPKI, Jepang menguasai Indonesia itu mulai dari 8 Maret ya 1942 setelah dilakukannya perjanjian Kalijati yang dilaksanakan di Kalijati, Subang. Jadi pihak Belanda itu diwakili oleh Letnan Jenderal Terpoorten, sedangkan Jepang itu diwakili oleh Hitoshi Imamura. Dalam perjanjian tersebut disepakati bahwa Belanda atau Hindia Belanda menyerah kepada Jepang. Jadi Jepang datang ke Indonesia tuh dengan semboyan 3A. Pasti kalian udah pernah dengar kan semboyan 3A, yaitu Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Hal tersebut dilakukan untuk menarik simpati bangsa Indonesia. Namun, kalian ketahui Jepang itu tidak berlangsung lama di Indonesia pada tahun 1944. Jadi posisi Jepang dalam perang Pasifik terus terdesak. Jadi pada masa itu banyak anggota atau kota di Indonesia itu diserbu oleh sekutu seperti Ambon, Makassar, Manado, dan Surabaya. Nah, jadi dalam keadaan yang tersudut dan terkalahkan yang semakin nyata, jadi Jepang itu masih dia berusaha narik simpati bangsa Indonesia dengan Jepang menjanjikan kemerdekaan. Jadi pada 1 Maret Jepang membentuk BPUPKI, Badan Penyuluh Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau kita kenal dengan pembentukan BPUPKI ya. Dan dalam bahasa Jepangnya yaitu Dokuritsu Junbi Chosakai. Jadi dia dibentuk tanggal 29 April dengan tujuan untuk mendapatkan dukungan bangsa Indonesia dengan memberikan janji. Selain memberikan janji, ternyata Jepang itu membentuk BPUPKI selain menarik simpati juga untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berkaitan dengan pembentukan suatu negara Indonesia yang merdeka beserta tata pemerintahannya. Jadi sidang pertama BPUPKI itu dilaksanakan 29 Mei sampai 1 Juni dengan ketuanya yaitu Dr. Kanjeng Raden Tumenggung atau yang kita kenal dengan KRT Rajiman Medio Diningrat. Nah, sidang pertama BPUPKI ini dia membuahkan rumusan tentang dasar negara Indonesia yang menyatakan perlunya suatu dasar. Selanjutnya Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno mengajukan rumusannya mengenai dasar negara tersebut. Bisa kalian lihat kan, menurut Muhammad Yamin, dasar negara itu isinya ada kebangsaan, kemanusiaan, perketuhanan, perkerakyatan, dan kesejahteraan. Sedangkan menurut Profesor Supomo mengungkapkan bahwa dasar negara Indonesia merdeka adalah adanya persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan sosial. Dan menurut Insinyur Soekarno, pendapat tentang dasar negara itu adalah kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perkemanusiaan, mufakat dan demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang Maha Esa. Lanjut, pada sidang kedua, jadi panitia ini bertugas merumuskan rancangan undang-undang. Jadi bahasa hasil rumusan kelompok kecil tersebut disempurnakan oleh panitia penghalus bahasa yang terdiri dari Husein Jediningrat, Haji Agus Salim, dan Profesor Supomo. Jadi dia terdapat tiga bahasan mengenai konsep pembahasan panitia perancang UUD yang disampaikan pada sidang BPUPKI. Di sini pada sidang kedua, BPUPKI membicarakan tentang rancangan undang-undang dasar termasuk di dalamnya pembukaan UUD. Dalam hal ini, BPUPKI membentuk panitia perancang undang-undang dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Jadi dari sini dia membentuk panitia kecil. Jadi panitia kecil ini menghasilkan rancangan kesepakatan
bersama tentang dasar negara yang disebut Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Jadi Piagam Jakarta tersebut berbunyi seperti Pancasila yang kita dengar sekarang ini, sila pertama sampai sila kelima. Serta rancangan yang ini hasil dari panitia kecil ini diterima dan dijadikanlah sebagai inti dari pembukaan Undang-Undang Dasar. Jadi kalau kalian buka Undang-Undang Dasar, di situ ada terdapat Pancasila 5 sila. Dan selanjutnya panitia pembubaran BPUPKI. Jadi BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945. BPUPKI dibubarkan karena dianggap telah menyelesaikan tugasnya. Jadi BPUPKI kemudian digantikan dengan nama Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepangnya Dokuritsu Junbi Inkai yang disingkat PPKI dan diketuai oleh Insinyur Soekarno. Terima kasih. Semoga bermanfaat ya.